Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis tentang Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Baik, analisis yang pertama yaitu program tahunan yang berisi identitas yang memuat satuan pendidikan, yakni Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran yakni Sejarah Kebudayaan Islam, kelas atau peminatan, kelas 6 tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar, indikator, ini bukan mata pelajaran tapi materi pembelajaran. Kemudian alokasi waktu. Nah, di sini kompetensi dasarnya memuat KKO minimal C4 yaitu 3.1 dan 4.1 yang berisi menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang 4.1 mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dan mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian untuk indikatornya, penjabaran dari kompetensi dasar yang dibuat oleh guru ataupun melihat dari buku panduan yang sudah tertera. Kemudian materi pembelajaran adalah berisi materi tentang Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir yakni alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini diperoleh dari perhitungan minggu efektif setiap tahunnya yang bisa dilihat dalam kalender tahunan pada sekolah yang dibuat program tahunannya ini. Baik, analisis yang kedua yaitu program semester. Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi identitas yang memuat sama seperti mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Untuk kompetensi dasar dan indikator itu sama seperti Prota, dan alokasi waktu 74 JP merupakan penjumlahan dari semua alokasi waktu tersebut. Kemudian kita tulis bulan dan keterangan. Nah, bulan di sini merupakan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu adalah satu semester. Jadi Prota itu dibagi menjadi dua, yaitu semester 1 dan semester 2 itu terpisah. Nah, untuk materi 3.1.1 kita centang pada minggu keempat Juli. Nah, kita masuk pada minggu tersebut. Kemudian 3.1.2 menjelaskan peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kita masuk pada minggu pertama Agustus. Kemudian materi 3.1.3 yaitu menjelaskan sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim, masuk pembelajaran di kelas pada minggu kedua Agustus. Nah, pada bulan-bulan tersebut itu adalah hari masuk efektif di kelas. Kemudian untuk hari libur atau tanggal merah itu bisa di warna merah, dan hari yang tidak efektif bisa di warna abu-abu. Analisis yang ketiga yaitu silabus pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Nah, di sini juga memuat identitas yang berisi madrasah atau satuan pendidikan, mapel, kelas, tahun pelajaran, semester. Kemudian terdapat kompetensi inti KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, pada kolom di sini memuat kompetensi dasar, indikator itu berisi sama seperti Prota dan Promes. Kemudian materi pokok yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, tadi 74 JP. Kemudian sumber belajar yakni buku siswa SKI kelas 6 dan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah, perbedaan antara silabus dan RPP sendiri adalah silabus itu tidak memuat langkah-langkah pembelajaran dan RPP memuat langkah-langkah pembelajaran di kelas. Analisis yang keempat yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, memuat identitas, nama satuan pendidikan, mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, di sini menggunakan RPP 1 lembar, tidak sama seperti dengan K13. Pada K13 itu memuat yang pertama adalah kompetensi
inti yang pertama, kemudian kompetensi dasar, lalu indikator. Nah, di sini itu langsung tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, yang ketiga indikator, dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran di sini melalui kegiatan pengamatan. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, kita lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Pada kompetensi dasar ini menggunakan KKO minimal C4 karena termasuk kelas 6 adalah termasuk kelas tinggi. 3.1 menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 4.1 mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dan mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, 3.1 indikatornya 3.1.1 menyebutkan biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Itu merupakan menerapkan informasi untuk siswa. Untuk indikator yang 4.1.1 menuliskan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Itu bisa melibatkan pemahaman informasi pada siswa dengan mudah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia dengan tepat. Kemudian, di sini menggunakan materi esensi, yakni materi tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya, metode menggunakan simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, kemudian media dan sumber belajar. Sumber belajarnya dari buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 halaman 1-14. Kemudian medianya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah, memasuki kegiatan pembelajaran. Pada RPP ini tidak mencantumkan alokasi waktu. Kegiatan pembelajaran yang pertama yakni pendahuluan yang berisi tentang salam dan doa persepsi guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua inti, siswa membaca tentang masuknya Islam ke Nusantara, mengumpulkan informasi dan termasuk penugasan. Yang kedua, siswa mengamati gambar Sunan Maulana Malik Ibrahim dan berziarah di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim serta menuliskan nilai yang terkandung pada lembar kerja, termasuk penugasan dan mengumpulkan informasi. Siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi, yakni tanya jawab. Siswa membaca tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim, termasuk penugasan dan mengumpulkan informasi. Poin E yakni dengan tanya jawab, selanjutnya penugasan, tanya jawab kembali, penugasan kembali, tanya jawab. Yang terakhir, siswa menuliskan tentang sikap positif Maulana Malik Ibrahim termasuk penugasan. Siswa mempresentasikannya di depan kelas termasuk penugasan yang mengomunikasikan. Dan poin yang ketiga yakni penutup yang berisi guru dan siswa menyimpulkan materi bersama, guru dan siswa melakukan refleksi penugasan dan menyampaikan materi berikutnya. Yang C, doa penutup dan salam. Pada penilaiannya ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.